Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dengan qada dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat yang berbahagia ini, di bulan yang agung, bulan Ramadan 1443 Hijriah, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Masih ada jatah sisa umur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Persis TV yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya haturkan jazakumullahu khairan kepada bidang dakwah PP Persistri yang telah melaksanakan program untuk Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan bidang dakwah PP Persistri senantiasa membimbing dan membinanya, insya Allah. Para pemirsa TV Persis TV yang berbahagia, alhamdulillah pengajian pada saat ini adalah di bulan yang agung, bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Maka kita semua bersyukur, berbahagia ada Al-Quran. Kalau Imam Al-Qurdi mengatakan, kata Imam Al-Qurdi, barang siapa yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf, Imam Al-Qurdi menyatakan, barang siapa yang sampai man balagohu Al-Qur'ana, barang siapa yang sampai kepada dirinya itu Al-Qur'an, alhamdulillah kepada kita semua telah sampai Al-Qur'an. Kana kaman ro'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbahagianya dengan Al-Quran, seolah-olah kita telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Al-Qurdi, bukan hanya sampai saja Al-Quran kepada kita, tapi hatta yafhamahu, sampai dengan Al-Quran itu dipahami
wa yaqilahu, dan dipikirkan. Dipelajari Al-Quran, Al-Quran itu ditilawah, dipelajari, diajarkan, dihafalkan, dan diamalkan tentunya. Hatta yafhamahu wa yaqilahu, dan kemudian Al-Quran itu pun yaqilahu, dipikirkan, ya. Kana kaman ayana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia itu ayana itu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang istimewanya dia itu hatta yafhamahu wa yaqilahu dengan Al-Quran. Kemudian yang keduanya kecuali dia itu ayana, bertemu, seolah-olah bertemu dengan Rasulullah, kemudian wakallamahu, dan berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mudah-mudahan kita semua kaum muslimin, keluarga-keluarga, jadikanlah rumah kita semua sebagai rumah Al-Quran. Jadikanlah bumi urang sadayana menjadi bumi, artinya menjadi rumah Al-Quran, menjadi rumah tahfidz di rumah kita masing-masing, insya Allah. Pada saat ini adalah untuk dengan judulnya keutamaan membaca Al-Quran. Begitu utama sekali bagi pribadi-pribadi siapapun, ibu dan bapak, para remaja, anak-anak, semuanya untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya satu, perniagaan yang tidak pernah merugi. Allah berfirman, ya, dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 29-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah yarjuna tijaratan lang tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, membaca kitabullah Al-Quran, wa aqamus sholata, dan melaksanakan sholat, mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah, dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lang taburo, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, sambil mengharapkan yaitu perdagangan dengan Allah yang tidak merugi. Dengan yatluna kitaballah, dengan aqamus sholah, dengan anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah, kemudian mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Maka kata Allah, liyuwaffiyahum ujurahum, ya, agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahalanya, wa yazidahum, kepada mereka, ujurahum, pahalanya kepada mereka, Allah yang menyempurnakannya, wa yazidahum, dan menambah karunia-Nya, karunia Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya, untan wa yazidahum, dan menambah, min fadlihi, dari keutamaan dari Allah, innahu, karena sesungguhnya Allah itu ghafurun,
syakur. Allah itu sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha mensyukuri. Jadi yang yatluna kitaballah begitu istimewanya ada dalam ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menjanjikan kepada ahlul Quran, para pembaca Al-Quran yang mengamalkannya, pahala yang besar dari Allah. Dan Allah memberi tambahan kepada mereka karunia yang tidak diketahui besarnya kecuali oleh Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang disifati sesuai dengan ayat tersebut. Semoga kita semua kaum muslimin sesuai dengan sifat yang tadi telah diberikan oleh Allah sebagai perdagangan yang tidak merugi, yaitu yang yatluna kitaballah. Para pemirsa Persis TV yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkait dengan ayat ini adalah Imam Qatadah berkata, Mutawfir jika membaca ayat ini, Mutawfir itu bila membaca ayat ini berkata, ini adalah ayatnya para qori, para pembaca Al-Quran, ahli Al-Quran. Imam Al-Qurtubi juga berkata tentang ayat ini, ayat surat Fatir ayat 29-30, tentang ayat ini adalah ayat para qori, sama ayat para qori yang mengamalkan isinya dan memahaminya. Semoga kita semua senantiasa tilawah, senantiasa menyampaikan Al-Quran, mempelajari, menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, keutamaan Al-Quran itu memperoleh pahala yang banyak, ya. Hadisnya yang sudah begitu populer di kalangan para santri, di kalangan semuanya, bahwa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Subhanallah. Jadi membaca Al-Quran itu begitu pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga, mendapat syafaat nanti pada hari kiamat. Inilah yang kita dambakan, yang kita inginkan, yang kita mohon kepada Allah. Rasulullah menyampaikan, iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan menjadi syafaat. Al-Quran akan menyampaikan kepada Allah, ya Allah, aku dibaca laila wa naharo, siang malam dibaca. Kemudian yang keempat, sebagai bagian dari sebagai kebaikan bagi pembacanya, ya. Hal ini berlaku bagi yang sudah mahir atau yang masih terbata-bata. Ini adalah menjadi kebaikan dengan tilawatil Quran. Rasulullah menyatakan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil baroroh walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajroni. Begitu besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu 5 saja, padahal begitu banyaknya ya keutamaan untuk membaca Al-Quran. Hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, wa nahnu fis sufati, sementara kami semua sedang berada di sufah. Sufah yaitu tempat berteduhnya para fuqara dari kalangan muhajirin yang dekat dengan masjid, suka disebut ashabus sufah. Tempatnya adalah sufah, ya. Kemudian kata sahabat Uqbah bin Amir, Rasulullah keluar dan Rasulullah menyatakan, faqala ayyukum yuhibbu an yagduwa kulla yaumin ila buthana au ilal aqiqi fayatiya minhu binaqataini
kaumawaini fi ghairi ismin wala qat'ir rahimin faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalika ola ya. Para pemirsa Persis TV yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, kata Rasulullah, siapakah di antara kalian yang suka pergi ke Buthan atau ke Akik, itu adalah pasar unta, lalu ia pulang dengan membawa 2 ekor unta yang gemuk-gemuk dengan tanpa membawa dosa dan tidak pula memutuskan silaturahim, kata Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat pada saat itu begitu antusias menerima tawaran dari Rasulullah SAW. Fakulna ya Rasulullah, kami semua berkata, ya Rasulullah, nuhibbu dzalika, sungguh kami adalah menginginkan hal seperti itu ya. Maka kami pun menjawab, kami semua menyukainya hal itu, menyukai dengan unta-unta yang besar. Kemudian kata Rasulullah, qala afala yagdu ahadukum ilal masjidi faya'lamu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqataini wa salasun khairun lahu min salasin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibili. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 803. Ya, kata Rasulullah, ya, tadi setelah para sahabat semuanya, ya Rasulullah, kami semua menyukainya, kami semua menginginkannya. Beliau melanjutkan sabdanya, sungguh salah seorang dari kalian pergi ke masjid, lalu ia mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah azza wa jalla adalah lebih baik daripada 2 unta yang besar. 2 ayat lebih baik daripada 2 unta yang besar. 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. Kemudian 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan dari sekian jumlah ayat, maka itu lebih baik daripada sekian jumlah unta. Hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi ashabul Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang menjadi ahlullah, menjadi keluarga Allah yang begitu dicintainya karena dengan Al-Quran. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mohon dimaafkan dari segala hilaf dan salah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam,